kabare? Yo apik rek. Loh, iki kate nang ndi rek? Arep blonjo nang pasar. Loh, gak eling ta ambek corona. Corona gurung mari lho rek. Alah, Kene tak jelasno. Virus corona iku sing nyebabno kasus infeksi nang sebagian besar negara di dunia, termasuk yo Indonesia. Wajar lah lek awak dhewe iki kuatir terinfeksi atau ketularan virus iki. Soalnya penularannya cepet. lah ya apa maneh? Sayur ambek daging kulo wis entek, gak masak lah an. Loh, nang pasar yo oleh. Sing penting ojo lali 3M. Pertama, biasakno gunakno masker. Kedua, cuci tangan gawe sabun nang banyu sing ngalir selama 20 detik utawa gunakno cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan utawa kegiatan sing libatno wong akeh. Iya po, sido nang pasar ta? Walah ngono ta, yo sido rek, lah gak mangan sedoan. Ya wis aku tak berangkat yo. Ya wis, pokoke ojo lali 3M. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur. Selamat sore, terima kasih. Salam sehat selalu Pak Edi. Amin, sama-sama, salam sehat juga. Baik, dan Pak Edi kali ini untuk kebersamaan di sore hari ini kita mencoba untuk mengawal begitu ya. Untuk mengawal COVID-19 bersama PMI, dan sebenarnya untuk PMI sendiri saya ingin mengetahui awalnya adalah bagaimana peranan besar dari PMI Provinsi Jawa Timur dalam di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Pak Edi. Ya, jadi PMI Jawa Timur sesuai dengan fungsi dan tugasnya, maka PMI Jawa Timur siap untuk melakukan apapun yang akan terjadi untuk akibat dari COVID-19, terutama dengan bekerjasama antara provinsi PMI Jawa Timur dengan PMI Pusat, atau PMI Pusat memberikan tugas-tugas kepada PMI Jawa Timur, maka kita melakukan beberapa aktivitas untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan pandemi COVID-19 ini. Baik, berarti keterlibatan atau peranan PMI begitu besar. Kalau yang awal sekali sebenarnya PMI keterlibatannya sejauh apa sih Pak? Yang ingin kita ketahui, apakah PMI juga membentuk seperti rumah untuk tempat penanggulangan juga untuk COVID-19, begitu seperti rumah sakit atau seperti apa Pak? Kalau untuk rumah sakit tugasnya bukan oleh PMI, ya mungkin ada di tugas-tugas masing-masing provinsi, kota, kabupaten atau provinsi. PMI memberikan semacam menstimulasi masyarakat untuk hidup sehat dan sebagainya dengan beberapa aktivitas pelayanan terhadap pencegahan atau adanya pencegahan penyebaran COVID-19. Baik. Aktivitas PMI itu meliputi kerja kita ke bawah, ke masyarakat langsung. Kita bentuk tim Satgas PMI untuk penyemprotan misalnya, untuk disinfektan. Itu kita bekerjasama dengan PMI Kabupaten Kota Jawa Timur. Ya, ada beberapa aktivitas yang dilakukan, baik penyemprotan skala besar maupun penyemprotan yang lokal-lokal pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pandemi ini. Dari aktivitas penyemprotan yang dilakukan oleh PMI Jawa Timur, maka PMI Jawa Timur memperoleh bantuan peralatan dari PMI Pusat, yaitu berupa mobil gunner yang untuk nyemprot kota itu yang banyak dilakukan, yang diminati oleh kota kabupaten. Kemudian juga ada sprayer dalam bentuk mobil yang kecil. Baik, Pak Edi. Pak Edi masih mendengarkan suara kami? Baik, nampaknya kami kita, untuk pengoperasian mobil gunner dan sebagainya, kita kerjasama dengan pihak TNI, ya. Jadi tugas penyemprotan di kota itu dilakukan oleh TNI bersama dengan
teman-teman dari TNI. Baik. Baik, Pak Edi, kali ini kalau peranannya PMI secara menyeluruh berarti hampir sama ya Pak ya, baik itu PMI pusat maupun juga provinsi dan juga kabupaten kota. Namun untuk di Jawa Timur sendiri, mula keterlibatannya apakah memang pada saat awal pandemi itu sendiri atau pada saat sudah memasuki berapa hari atau berapa minggu kemudian setelah pandemi Pak, PMI Jawa Timur? Sejak awal PMI Jawa Timur sudah melakukan atau melibatkan aktivitas dalam rangka penanggulangan. Baik. Dan nampaknya komunikasi kami masih agak sedikit ada trouble nih Pak ya komunikasinya, karena suaranya agak sedikit terlambat atau delay begitu. Tapi tidak apa-apa, kami akan coba untuk mencoba kembali mengkomunikasikan bersama Pak Edi. Baik, kali ini Pak Edi sudah bisa mendengarkan suara kami dengan sempurna? Sempurna, sangat sempurna. Baik, Pak Edi, kita akan coba untuk lanjutkan kembali perbincangan karena kami masih penasaran pelayanan yang diberikan, apakah memang ada perbedaan dari pelayanan yang sudah ditugaskan dari PMI pusat, lalu provinsi, dan juga apa implementasinya untuk di kabupaten kota ini sama. Kami akan membahasnya bersama Bapak Edi, narasumber kami untuk di sore hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Inspirasi. 5 arahan Presiden soal penerapan adaptasi kebiasaan baru, yakni pentingnya prakondisi yang ketat, yakni protokol kesehatan yang harus diikuti masyarakat seperti menggunakan masker dan lain-lain. Perhitungan yang cermat dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Menentukan prioritas sektor dan aktivitas mana yang bisa dimulai atau dibuka secara bertahap. Konsolidasi dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah sampai ke tingkat RT terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat bersinergi menyelesaikan persoalan besar ini. Melakukan evaluasi secara rutin, meskipun sebuah daerah kasus barunya sudah menurun. Jangan lengah, karena kondisi di lapangan sangat dinamis. Pendengar, ingat pesan ibu karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai perannya. Ingat pesan ibu sebagai pamungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa jadi ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB. Baik pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Inspirasi, Anda masih bersama saya Wahyu Chan yang menemani, dan kali ini kita juga masih dalam pembahasan yang cukup menarik pendengar di ruang dengar Anda terkait dari mengawal COVID-19 bersama PMI. Dan kali ini juga sudah tersambung bersama kami via Zoom Bapak Dr. Insinyur R. Edi Indrayana selaku Wakil Ketua 4 Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, lalu juga selaku Ketua Satgas COVID-19 PMI Provinsi Jawa Timur. Pak Edi, kali ini kita lanjutkan lagi Pak Edi untuk perbincangan tadi yang sempat terhentikan, yaitu adalah bagaimana peran PMI, apakah memang sama begitu ya Pak ya, pelayanan yang diberikan PMI dari pusat hingga implementasinya di provinsi dan juga kabupaten kota. Pak Edi, silakan. Ya Pak, jadi peran
PMI pada hakikatnya sama, pada hakikatnya ya, Mhm. pada dasarnya. Tapi sebelum memuncak atau ketika pandemi ini memuncak ya, kami sudah melakukan aktivitas sejak tanggal 24 Maret. Sejak 24 Maret, baik. Sejak 24 Maret kami melakukan aktivitas dalam skala-skalanya terbatas. Mhm. Skala terbatas artinya belum maksimal karena keterbatasan daripada peralatan yang kita punyai. Mhm. Dan tentunya dana juga yang kita punyai. Kemudian aktivitas ini ditopang oleh anggaran khusus dari Ibu Gubernur sejak tanggal 15 April, 1 bulan kemudian Ibu Gubernur memberikan pengarahan kepada PMI Jawa Timur, kemudian membantu anggaran untuk PMI Jawa Timur melakukan aktivitas ini, ditambah dengan adanya bantuan dari PMI pusat dalam bentuk peralatan sprayer, apakah dalam bentuk gunner yang terbesar itu, kemudian ada yang skala menengah, yaitu ada sprayer untuk mobil Grand Max itu, kemudian juga ditambah dengan sprayer gendong dari PMI pusat yang dipakai untuk personel-personel yang bekerja, relawannya di daerah. Kita mencoba untuk, tentu saja tidak bisa semuanya disebarkan di Jawa Timur karena keterbatasan peralatan. Kita melihat mana daerah-daerah yang paling rawan. Oke, berarti yang zona-zona merah yang lebih diutamakan begitu Pak Edi? Bisa dikatakan demikian? Malang dan Gresik. Ya. Awalnya dari mobil-mobil besar ini, mobil penyemprot ini dioperasikan di 4 kota itu. Tapi berkembang kemudian bahwa yang lain juga memerlukan. Nah, kita coba sebarkan mobil-mobil besar ini secara bergantian, dan yang mobil Grand Max yang skala kecil juga kita sebarkan ke kota-kota yang kita anggap memerlukan. Di sini peralatan ini dilengkapi dengan semua obat-obatannya. Ada obat-obatan di sana. Disinfektan yang jadi disinfektan itu juga kita berikan. Mereka membantu mengoperasikan ada, juga membantu pengamanan ketika mobil ini beroperasi. Baik. Dengan bantuan peralatan ini diharapkan bahwa PMI kota, kabupaten itu bisa ikut menstimulasikan hal ini kepada pemerintah kabupaten kota tempat. Baik. Ya. Dan Pak Edi, tadi Anda sempat mengatakan bahwa awalnya ada keterbatasan, baik itu dana, lalu juga peralatan. Untuk memaksimalkannya berarti dilakukan mapping begitu ya Pak ya, yang memang membutuhkan dilakukan pertolongan pertama itu yang harus diutamakan begitu. Memang demikian, dengan keterbatasan yang kita punya, kita lakukan mapping lah, mana yang diperlukan secara cepat dan akurat. Kemudian dengan bertambahnya bantuan-bantuan perlengkapan yang memadai, kita mencoba untuk memperluas kawasan pelayanan itu. Baik. Dan yang terakhir dengan adanya bantuan sprayer gendong baik dari PMI pusat maupun dibeli oleh PMI sendiri di provinsi ini kita masukkan, kita bantuan kepada beberapa pondok pesantren yang kita anggap bahwa di pondok pesantren ini rawan sekali terjadinya penularan begitu ya Pak ya? Penularan COVID ini. Baik. Dan kalau hingga saat ini seperti apa Pak? Apakah memang kekurangan ataupun juga keterbatasan itu masih terjadi? Atau bisa tertanggulangi saat ini kondisinya? Sampai dengan tanggal atau bulan kemarin, itu operasi ini sudah mulai mereda.
Artinya keterbatasan dananya sudah tampak sekali bahwa kita quote and quote itu kekurangan dana, ya. Sehingga dengan demikian maka pengoperasian mobil-mobil ini berhenti terhitung tanggal September yang lalu. Oke, berarti September mobil operasi ini 24 Oktober. Oh, 20. Terhitung tanggal 24 Oktober. Ya, terhitung dari 24 Oktober maka sementara ini penghentian mobil-mobil itu kita stop. Ya. Tadi mungkin bisa diulangi kembali untuk diperjelas Bapak Pak Edi bahwa 24 Oktober ini penghentian untuk mobil operasional begitu ya? Ya. Itu dikarenakan sudah habisnya pembiayaan itu. Oke, habisnya jadi, pembiayaan. Semua biaya yang kita terima baik dari PNBP melalui PMI pusat itu sudah kita habiskan untuk itu, untuk operasinya itu. Baik. Berarti sudah tertanggal 24 Oktober hingga saat ini? Hingga saat ini. Baik. Kita dihentikan operasionalnya. Namun kan yang perlu diketahui bahwa pandemi ini kan memang belum selesai begitu Pak Edi. Betul. Nah, ini rencananya apa yang akan dilakukan oleh PMI Provinsi Jawa Timur untuk mengawal COVID-19? Karena karena memang ini juga rasa kemanusiaan ya Pak ya. Apalagi tanggal 24 Oktober ini juga sudah dihentikan untuk operasional mobil ini sendiri karena habisnya pembiayaan. Ya, sementara ini memang kita sarankan dan kita minta PMI Kabupaten Kota tetap jalan. Dengan keterbatasan kami tetap jalan. Tapi untuk mengoperasikan mobil besar memang perlu biaya, Pak. Yang tadi katakan mobil gunner tadi, itu tetap memerlukan pendanaan sehingga ini tidak bisa jalan. Mereka melakukan spraying kepada di lokal-lokal aja. Mungkin dengan sistem gendong, dengan apa. Tetap jalan. Oke. Baik, saya akan coba untuk membacakan yang sudah masuk, Pak Edi. Baik itu pesan singkat ataupun juga WhatsApp. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Oke, Pak Zainal Arifin, terima kasih sudah menyapa. Ini ingin merapat, begitu ya, untuk mendengarkan dialog pada hari ini. Lalu ada Bu Erlin, terima kasih banyak juga sudah menyapa kami. Dan kali ini juga ada pertanyaan sebenarnya yang terbesit. Apakah sudah ada pengajuan yang dilakukan oleh PMI Provinsi Jawa Timur kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingat pandemi ini belum usai? Baik, terima kasih Bu Erlin. Lalu saya ingin menyapa, baik ini Pak Jono Tamrin sudah menyapa juga pada sore hari ini. Nampaknya itu terlebih dahulu, Bu Erlin terlebih dahulu, Pak Edi. Apakah sudah dilakukan untuk pengajuan pendanaan atau pembiayaan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur? Silakan Pak Edi. Ya, kita tetap mengajukan pembiayaan kepada Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau bisa dengan dana yang dari Provinsi Jawa Timur kita bisa menggerakkan mobil-mobil yang terutama yang mobil sprayer kecil. Karena kalau sprayer besar itu memang dananya cukup besar. Dan ini dijanjikan oleh PM Pusat nanti akan ada bantuan khusus untuk pelayanan mobil besar dan termasuk obat-obatan yang disinfektan dan sebagainya. Tapi tetap kita memberikan motivasi kepada PMI Kabupaten Kota agar mereka melakukan dan tidak menghentikan operasi-operasi baik model yang dioperasikan oleh perorangan, pinggul itu, panggul itu, kemudian juga kegiatan lainnya. Baik. Kita pun juga ingin mengetahui, pendengar, bagaimanakah agenda-agenda selanjutnya yang dilakukan oleh PMI, lantas juga apa penelusuran-penelusuran yang dilakukan oleh PMI selama pandemi ini, karena mengingat pandemi masih belum usai meskipun kabarnya Jawa Timur akan berada di peringkat teratas begitu ya untuk tingkat kesembuhannya.
menyaingi DKI Jakarta dan juga Jawa Barat. Lantas seperti apa perannya PMI? Kami akan lanjutkan, Pak Edi, kita akan jeda kembali. Tetaplah bersama kami untuk di dialog interaktif untuk di sore hari ini terkait dari kawal COVID-19 bersama PMI. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal Inspirasi. Virus corona masuk ke Indonesia. Haruskah kita panik? Presiden Jokowi menyatakan bahwa kita punya lebih dari 100 rumah sakit, dilengkapi ruang isolasi dan peralatan standar internasional untuk melawan virus ini. Menurut data WHO, sampai saat ini virus corona memiliki tingkat kematian yang tergolong rendah, yaitu 2 hingga 3,3%. Selain itu, bila imun tubuh kita kuat, kemungkinan tertular pun rendah. Cara menghindari penularan pada diri kita adalah rajin cuci tangan dengan sabun cair selama minimal 40 detik, terutama sebelum menyentuh mulut, hidung, dan mata. Jadi, tetap waspada, tapi gak perlu panik, apalagi termakan hoax. Bila ada pertanyaan, hubungi hotline virus corona resmi dari pemerintah di nomor 021 521 0411 dan 0812 1212 3119. Indonesia bersatu, atasi corona. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian BUMN dan Kemenkes Republik Indonesia. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya, Senin 26 Oktober 2020, atas nama Diana Embunsari Sarjana Hukum, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, memanggil Saudara Muhammad Rokim bin Laderi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat dahulu di Baranggayam, Karangbinangun, Lamongan, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, 26 November 2020. Pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 3558-G/2020/PA.SBY antara Eko Hardianti binti Nasito sebagai penggugat dan Muhammad Rokim bin Laderi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Pendengar, apa yang terfikir di benak Anda ketika mendengar istilah vaksin? Yuk cari tahu vaksin. Berikut 5 fakta singkat cara kerja vaksin untuk melindungi tubuh kita. Fakta pertama, vaksin yang diberikan melalui imunisasi akan memicu pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Kedua, setelah imunisasi, tubuh kita akan mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu melawan penyakit dengan antibodi yang diproduksi oleh tubuh kita. Ketiga, tubuh akan memiliki sistem kekebalan karena telah mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit. Tubuh kita juga telah mengingat cara melawan virus atau penyakit. Jadi, sistem kekebalan tubuh bisa bereaksi sebelum kita jatuh sakit. Keempat, lebih penting lagi, vaksin bisa menekan penyebaran penyakit menular dan mengakhiri wabah tertentu jika cukup banyak masyarakat yang mengikuti imunisasinya. Kelima, setiap tahun sebanyak 2 hingga 3 juta orang di dunia terselamatkan jiwanya berkat vaksin. Jadi, vaksin dan imunisasinya penting demi melindungi diri, melindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jaga diri, jaga keluarga, jaga tetangga, jaga teman, dan yang penting jaga jarak tanpa bersentuhan. Bantu negara atasi COVID-19 dengan jaga jarak dan tetap di rumah. Pro 1, kanal Inspirasi.
Pendengar, mengawal COVID-19 bersama PMI masih kami lanjutkan untuk di kesempatan sore hari ini bersama Dr. Insinyur R. Edi Indrayana, pengurus bidang penanggulangan bencana ya untuk COVID-19. Dan maksud kami Wakil Ketua 4 Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur, lalu juga Ketua Satgas COVID-19 PMI Provinsi Jawa Timur. Anda masih bisa bergabung untuk di 0315345474 dan juga 53469003 atau 081331 kali 992. PEDI masih mengawal COVID-19 bersama PMI di Provinsi Jawa Timur ini. Kami ingin tahu penelusuran tadi ya, yang kami sempat singgung, penelusuran yang dilakukan oleh PMI. Sebenarnya susah tidak sih Pak untuk mengawal COVID-19 di Jawa Timur itu sendiri? Sebenarnya tergantung dari penyebaran COVID itu sendiri. Jadi daerah-daerah mana kita klasifikasi daerah-daerah yang paling rawan. Jadi kita dengan keterbatasan yang kita punyai, kita tidak bisa semuanya diatasi 34 kabupaten kota bisa kita bantukan. Kita mencoba untuk melihat mana yang perlu kira-kira. Dan awalnya memang tampaknya Sidoarjo dan Surabaya ini yang paling dominan. Dan dengan Gresik kita masukkan. Karena tiga daerah ini rawan. Dan terbukti bahwa di Sidoarjo itu merahnya sudah sangat tebal sekali. Kemudian kedua di Kabupaten Malang, Kota Malang, kemudian sekitarnya Malang Raya itu menjadi urutan kedua setelah Kabupaten Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Yang berikutnya setelah Malang kita atasi timbullah Kabupaten Banyuwangi, kemudian Probolinggo dan Jember juga. Ini yang kita coba untuk mentugaskan peralatan-peralatan kita untuk segera mengatasi lokasi-lokasi yang susulan tadi. Lihat dari kebutuhan kita sebenarnya, kita targetkan kita membutuhkan pendanaan itu kurang lebih 6 miliar dari ini sampai akhir Desember. Nah, tapi dari pusat, dari PMI pusat kita ajukan, kita baru menerima 4 miliar. Dan itu pun sudah habis di tanggal 24 Oktober tadi. 24 Oktober ya. Sehingga ini tidak bisa kita lanjutkan lagi, sementara kita operasi sprayer yang kecil-kecil aja, yang panggul itu sebagian atau hampir seluruhnya kita serahkan kepada lokasi-lokasi yang membutuhkan, terutama di pondok pesantren atau di kota kabupaten, kita bagi, terserah kota kabupaten mau pakai yang mana atau pakai mana, terserah kabupaten kota. Samping itu yang terakhir kita memperoleh bantuan juga adanya wastafel, Pak. Wastafel, baik. Wastafel untuk cuci tangan itu ada 100 wastafel bantuan dari PMI pusat. Itu yang bisa kita bagi kepada pondok pesantren dan sebagainya. Juga tambahan sprayer gendong 100 biji. Sehingga sprayer gendong itu ada 460 biji ditambah 100, 560 biji. Ini kita sebar ke kabupaten kota dan terutama pada lokasi-lokasi pasar dan sebagainya yang mengoperasikan adalah pemerintah kabupaten kota. Dan juga ada obat-obatan yang diperlukan, kami juga masih ada stok cukup banyak dan kita bagi-bagikan kepada kabupaten kota yang memerlukan. Obat-obat untuk menjaga imunitas begitu ya Pak ya? Bukan. Untuk spraying nih Pak. Oh, untuk spraying. Oke, baik. Ya. Obat disinfektan. Oh, obat-obatan untuk disinfektan, baik. Berarti ini sudah didistribusikan ke kabupaten kota dan sejatinya untuk di awal dulu waktu pandemi Maret ya Pak ya. Kita ini di Indonesia khususnya awal Maret susah tidak Pak untuk menertibkan masyarakat sendiri yang dirasakan oleh PMI Provinsi Jawa Timur seperti apa? Kembali lagi kepada yang berkali-kali disarankan adalah disiplin daripada masyarakat.
sebenarnya kalau kita sudah melihat yang demikian ini kan selalu kita menghimbau untuk tidak berkumpul, terutama menjaga jarak dan sebagainya. Dan ketika kita lakukan spraying di lokasi-lokasi pasar, aktivitas kerumunan masyarakat, selalu kita sampaikan agar mereka juga selalu menjaga jarak dan menggunakan masker, tapi mereka juga masih sulit pada waktu itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai banyak sekali masyarakat sadar menggunakan masker, walaupun sudah kita berikan sanksi berupa denda, berupa apa. Ini juga sudah bisa membiasakan atau menjadi kebiasaan masyarakat untuk bermasker gitu ya. Baik. Khususnya tempat-tempat yang pasar yang tidak bisa kita atasi lagi, sering mereka beralasan lupa atau tidak kerasan dengan menggunakan masker, tidak terbiasa gitu. Karena pengap juga sih sebenarnya Pak ya kalau pakai masker begitu ya. Di pasar siang-siang menggunakan masker emang sedikit pengap biasanya, masyarakat pasti keluhannya seperti itu. Iya. Baik. Kita tidak bisa memaksa itu karena karena ini kebiasaan baru memang ya, dan harus disadari oleh mereka gitu. Baik. Baik, tapi Pak Edi, untuk sampai saat ini untuk apakah Anda juga menerima keluhan-keluhan tersendiri begitu bagi para relawan PMI? Karena setahu saya teman-teman PMI ini justru memang yang langsung terjun ke lapangan begitu ya untuk merangkul masyarakat, mengajak masyarakat begitu. Adakah keluhan-keluhan tersendiri yang disampaikan kepada Anda gitu Pak Edi? Karena mengingat Anda pun juga menjadi seorang Wakil Ketua 4 Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur dan juga Ketua Satgas COVID-19 PMI Provinsi Jawa Timur. Ya Pak, jadi keluhan itu pasti ada dari petugas-petugas relawan PMI di daerah. Ya, tapi kita juga berusaha untuk memotivasi mereka bahwa pengabdian sesuai dengan cita-cita PMI, bahwa mereka harus punya pengabdian yang maksimal lah. Sekalipun kita tahu bahwa apa yang kita berikan pada mereka sudah jauh daripada yang diharapkan. Tapi mereka relawan ini umumnya baktinya itu luar biasa. Kita juga tidak bisa mengabaikan mereka juga. Jadi relawan juga kita berikan asuransi ya, ya untuk kesehatan mereka. Kemudian kita juga dropping nutrisi makanan, ya untuk pelayanan kesehatan. Jadi kita ada paket-paket makanan untuk relawan, kemudian asuransi kesehatan untuk relawan. Apalagi kalau mereka sampai menjadi korban terhadap COVID ini, kita pasti akan turun tangan Pak pembiayaan. Baik, karena mengingat wilayah di Jawa Timur ini kan memang cukup unik begitu ya Pak ya. Berbeda penanganan di Surabaya dengan penanganan bagi mereka yang berada di kawasan pegunungan seperti di daerah-daerah pegunungan begitu, ataupun juga di wilayah Pulau Seberang di Madura kan otomatis berbeda begitu ya penanganannya Pak ya. Baik, berarti untuk para relawan tercatat hingga saat ini berapa Pak jumlah relawan dari PMI sendiri Pak? Kisaran apakah mencapai angka yang begitu banyak 5.000 untuk di seluruh provinsi Jawa Timur? Jadi kalau kita lihat inventarisasi yang ada di kita Pak, ini per hari itu 300-400 relawan yang dioperasikan atau yang melakukan kegiatan operasi ini. 300 sampai 400 ya Pak ya? Iya, 300 sampai 400 relawan di provinsi. Di provinsi. Ya. Baik. Mereka secara bergantian setiap harinya pasti sejumlah itu di antara 300-400 relawan. Wah,
luar biasa juga. Luar biasa berarti Pak, pengabdiannya 300 hingga 400 orang ini perharinya harus menghadapi virus yang tak tampak mata. Betul, Pak. Baik, kalau begitu respon dari masyarakat ketika adanya para relawan ataupun juga hal-hal yang dilakukan oleh PMI seperti apa Pak? Memandangnya masyarakat? Masyarakat mayoritas melihat ini sesuatu yang sangat positif dan sangat dihargai oleh masyarakat. Pengorbanan relawan ini yang anak muda-muda terutama harus terjun ke lapangan, harus terjun ke masyarakat. Masyarakat melihatnya sebenarnya mereka itu juga iba juga melihat kerja mereka mulai pagi sampai malam terus menerus, apalagi ketika kita masih di puncak-puncaknya, banyak daerah yang merah pada waktu itu mereka juga merasa iba juga. Jadi masyarakat juga ada yang rela untuk menyediakan konsumsi lokal untuk teman-teman relawan. Baik. Ini yang kita apresiasi dari masyarakat. Artinya masyarakat tidak acuh, masyarakat tidak tinggal diam. Mereka melihat perjuangan anak-anak relawan ini, relawan PMI ini secara positif. Baik. Berarti adanya simbiosis mutualisme ya Pak ya, dari masyarakat dan juga para relawan PMI ataupun juga dari teman-teman PMI ketika turun langsung untuk mengawal COVID-19 ini. Dan memang kita ketahui bahwa pandemi masih belum usai karena memang COVID-19 masih belum bisa dihentikan laju untuk penularannya dan perkembangannya, karena memang banyak sekali yang harus dilakukan. Karena untuk menekan itu semua kita perlu menerapkan 3M pada guys, sekali lagi menggunakan masker, menghindari kerumunan dan juga menjaga jarak, lalu mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir minimal 20 detik saja. Ini bisa untuk menghindari dan juga menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Pak Edi, sekali lagi kita akan jeda kembali untuk pembahasan mengawal COVID-19 bersama PMI. Mungkin nantinya Pak Edi ada data-data tersendiri yang ingin disampaikan, nanti silakan. Namun nanti juga kita ingin mengetahui apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Edi kepada masyarakat, terutama mengingat sesaat lagi akan ada libur panjang Pak Edi, dan PMI nampaknya ini juga menjadi PR luar biasa ketika memang saat ini Jawa Timur sudah dinyatakan banyak yang sembuh. Jangan sampai libur panjang tiba justru yang positif bertambah banyak. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi. Waktunya kentongan. Pandemi COVID-19 masih ada, meskipun kita sudah tidak PSBB dan masuk dalam tatanan kehidupan baru. Apa yang tetap wajib kita lakukan? A. Pakai masker jika di luar rumah. B. Jaga jarak dengan orang lain. C. Hindari kerumunan. D. Semua benar. Jawabannya D. Semua benar. Meskipun kita sudah tidak PSBB dan masuk dalam Indonesia tatanan kehidupan baru, kita tetap harus pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan hidup bersih higienis. Pesan ini disampaikan RRI Surabaya. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya, Senin 26 Oktober 2020, atas nama Diana Embunsari Sarjana Hukum, selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, memanggil Saudara Ardiansyah Dwi Pranata bin Amrin Udin, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat dahulu di Jalan Tembok Sayuran PPT Kali nomor 6, RT 5 RW 5, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya.
Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, 26 November 2020, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3557-G/2020-PA.SBY antara Siti Raudatul Munawaroh binti Muhammad Fakhrul Rozi sebagai penggugat dan Ardiansyah Dwi Pranata bin Amrin Udin sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Inspirasi, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif untuk di sore hari ini dengan topik mengawal COVID-19 bersama PMI Provinsi Jawa Timur. Dan masih bersama saya selaku narasumber untuk di sore hari ini Dr. Insinyur R.Edi Indrayana selaku Wakil Ketua 4 Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Jawa Timur dan Ketua Satgas COVID-19 PMI Provinsi Jawa Timur. Dan pendengar, kalau memang tadi sempat dibocorkan begitu ya oleh Pak Edi bahwa senang sekali melihat atensi dari masyarakat ketika ada para relawan atau juga teman-teman PMI ini turun ke lapangan, mereka pun menyambut dengan tangan terbuka dan saling membantu begitu ya, dan terciptalah simbiosis mutualisme. Dan diharapkan memang dengan terciptanya hal itu kita bisa melakukan hal di mana untuk menekan laju perkembangan dari COVID-19. Nah, kali ini tapi ada hal yang menjadi PR besar yang harus dihadapi oleh PMI Provinsi Jawa Timur juga nampaknya. Karena sesaat lagi 28 ini udah libur panjang begitu ya. Libur panjang dan jangan sampai klaster wisata ini justru menjadi klaster terbaru untuk penyebaran COVID-19. Dan kita ketahui bersama bahwa tingkat kesembuhan di Jawa Timur itu sudah mulai membaik, sudah mulai tinggi. Kita berlomba-lomba dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan bahkan DKI Jakarta. Lantas bagaimana atau persiapan apa yang dilakukan oleh PMI menghadapi musim libur panjang ini? Apakah ada hal-hal yang akan dilakukan oleh PMI? Langsung saja kita akan tanyakan bersama Pak Edi. Pak Edi masih bersama kami? Ya, Pak Edi. Bagaimana nih Pak untuk menghadapi yang namanya musim libur panjang ini, Pak? Untuk antisipasi libur panjang, tadi seperti yang Bapak sampaikan, kita juga menghimbau bahwa kalau tidak perlu keluar kota, sudah tidak usah keluar kota. Artinya stay at home itu lebih bagus daripada harus pergi-pergi. Ya. Sebab kalau pergi-pergi ini selalu dilakukan aturan protokol secara ketat. Contohnya naik kereta api, mereka punya surat keterangan sehat. Kalau di bis barangkali belum dilakukan itu. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau bis sendiri tidak mentaati protokol kesehatan yang diinginkan, ya ini juga menjadi sumber penularan. Oleh karena itu kita harus keluar kota. Kemudian tempat-tempat lokasi wisata itu mereka harus bisa menyadari bahwa lokasi-lokasi yang demikian disukai oleh masyarakat sebagai tempat hiburan dari ketegangan yang selama ini mereka tinggal terus di rumah, itu juga harus mengatur kepadatan pengunjung. Kalau perlu misalnya kapasitasnya 300, ya 300 ditutup, tidak dilihat berapa yang mereka yang keluar, misalnya di Kebun Binatang Surabaya, misalnya 300 maksimum. Maka mereka 300 itu kalau masih ada yang mau masuk, harus digilir berapa yang keluar dulu.
nanti bisa dideteksi. Oh yang keluar 100 ya, mereka bisa masukkan 100. Jadi angka maksimalnya terhadap keberadaan pengunjung itu harus dijaga ketat. Kemudian juga kami mengantisipasi, kita menyediakan pos-pos PMI bila mana diperlukan nanti ada mereka yang sakit dan sebagainya, diperlukan ambulans, kita juga ada bantuan ambulans yang kita tempatkan di pos-pos kesehatan. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan informasi mengenai pelayanan hotline posko PMI Jawa Timur di 0822 Ya. 7896 8884 83 kali 4 gitu ya Pak ya? 8884. Oke, ini adalah nomor hotline yang bisa dihubungi oleh para pendengar. Nah ini kita hotline-nya yang Iya. Dan ini kita layani insya Allah 24 jam. 24 jam. Baik, ya Pak Edi, berarti sekali lagi saya sebutkan. Termasuk pelayanan. Baik, sekali lagi saya akan sebutkan Pak Edi di nomor hotline-nya 0822789683 kali 4 ya, 8884. Sekali lagi di 082278968884. Ini bisa menjadi rujukan Anda pendengar untuk mengetahui bagaimanakah hal-hal yang ingin Anda tanyakan begitu ya. Nomor hotline ini tersedia selama 24 jam. Ini juga cukup membantu masyarakat. Baik, dan kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Edi kepada masyarakat terhadap kewaspadaan. Sekali lagi kewaspadaan COVID-19. Tadi meskipun di awal juga sudah disampaikan bagaimana kita harus menerapkan protokol kesehatan. Tapi sekali lagi mungkin ada pesan tersendiri yang disampaikan oleh Pak Edi khususnya untuk masyarakat Provinsi Jawa Timur untuk menangani atau menekan laju dari COVID-19. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Saya juga masih lupa menyampaikan bahwa PMI Jawa Timur yang lalu ikut aktif di dalam penyelenggaraan pemakaman jenazah COVID. Jadi ada petugas-petugas PMI, ambulans PMI yang dipakai untuk pemulasaran jenazah sampai di pemakaman. Nah ini bahkan sampai petugasnya sendiri juga terkena COVID juga akhirnya petugas kami. Dan ini sangat memprihatinkan. Nanti alhamdulillah bisa tersembuhkan mereka, dan kami juga menghimbau supaya tetap masyarakat itu berhati-hati dengan pandemi yang masih sulit diatasi. Sehingga tidak melelahkan dari petugas maupun menjadi korban daripada masyarakat sendiri. Itu himbawan saya. Baik, terima kasih Pak Edi untuk kesempatannya berbincang bersama kami dalam dialog interaktif untuk di sore hari ini. Salam untuk teman-teman PMI dan juga relawan PMI. Salam selalu sehat. Dan juga jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan 3M begitu ya Pak Edi ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa Pak Edi. Ya, terima kasih teman-teman RRI dengan menyebarluaskan berita ini, mempromosi kami, meringankan tugas kami. Semoga masyarakat juga menjadi terbiasa dan pola baru hidup kami ini. Baik, terima kasih dan selamat sore, sampai jumpa Pak Edi, dan kita akan lanjutkan pendengar ya. Sekali lagi untuk Anda, itulah perbincangan singkat kami bersama Pak Edi selama kurang lebih 60 menit ya, sejak pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang sesaat lagi kita akan hentikan. Dan yang pasti pendengar, ini adalah mengawal COVID-19 bersama PMI Provinsi Jawa Timur. Semua langkah sudah dilakukan agar untuk menekan laju dari perkembangan COVID-19, dan selaku narasumber tadi ada
ada Pak Edi, ini juga sudah menjelaskan bahwa PMI Provinsi Jawa Timur melakukan apapun, ya, sekali lagi apapun dilakukan meski adanya keterbatasan, baik itu peralatan dan juga dana, hingga tanggal 24 Oktober kemarin pun hingga harus menghentikan pengoperasian mobil yang kita ketahui begitu canggihnya, dan untuk itu dan juga begitu besarnya ya, sehingga memerlukan juga pembiayaan yang begitu besar, dan kali ini sudah habis dana tersebut, sehingga dilakukanlah hal-hal yang memang bersifat yang kecil, yaitu adalah penyemprotan gendong begitu ya, yang dipanggul tadi yang dimaksud oleh Pak Edi. Ada sekali banyak hal selain dari hal penyemprotan, ini juga ada 100 wastafel yang diberikan oleh PMI kepada pondok pesantren karena dikhawatirkan memang pondok pesantren ini menjadi klaster begitu ya. Itulah pendengar untuk perbincangan di sore hari ini. Saya Wahyu Chan harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan informasi yang telah dirangkai oleh tim redaksi RRI Surabaya dalam Info Prima selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal inspirasi.